Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali pada pelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Sulastri. Anak-anak, pesan dari Ibu, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan selalu menjaga imun tubuh. Dan jangan lupa, kalian harus selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Dan kita semua bisa bertatap muka, bertemu di sekolah, belajar bersama. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Terima kasih. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar materi surat lamaran pekerjaan. Ya, untuk lebih jelasnya akan Ibu share screen dan kalian harus memperhatikan apa yang akan Ibu sampaikan nanti. Surat lamaran pekerjaan. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi mendengar istilah surat. Karena pada waktu kalian SD maupun SMP kalian pernah diminta bapak atau ibu guru membuat surat pribadi. Nah, untuk kesempatan ini bukan lagi surat pribadi ya, tapi berupa surat lamaran pekerjaan. Nah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Ikuti penjelasan dari itu. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian pelajari untuk pengetahuan, ya, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kemudian untuk ranah keterampilan, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Indikator 1, menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, sekarang apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan dari seseorang kepada instansi atau lembaga atau perorangan yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Dalam hal ini berarti surat itu ditulis oleh seseorang kepada instansi atau lembaga, baik itu swasta maupun pemerintah, ya. Bisa juga ditujukan pada perorangan yang memiliki perusahaan. Nah, ini contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, pertama diawali nama kota, diikuti tanda baca koma, kemudian tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat. Di sini untuk nama kota, kemudian diikuti tanda baca koma, tanggal, bulan, tahun tanpa tanda baca titik. Ya, kalian tidak boleh menuliskan bulan itu menggunakan angka, tetapi harus dituliskan dengan nama seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya perihal, ya, di sini lamaran pekerjaan. Kemudian ada lampiran, kalau memang surat itu nanti akan diberi lampiran, ya. Misalnya ini 5 berkas. Kemudian alamat tujuan surat, YTH, manajer hotel Mutiara. Ya. Tidak menggunakan kata kepada, tapi YTH atau yang terhormat titik. Ya. Kemudian alamatnya JL atau Jalan Ahmad Yani nomor titik 10 Surabaya tanpa tanda baca titik di akhir. Nah, untuk alamat tujuan ini nama kota bisa diletakkan di baris ketiga, tetapi penulisan alamat tujuan surat tidak boleh lebih dari 3 baris.
ya, 2 boleh. Ya. Kemudian berikutnya salam pembuka, ini dengan hormat. Kemudian diikuti bagian isi. Bagian isi, pada bagian pembuka, berdasarkan informasi dari media cetak koran terpadu perihal lowongan pekerjaan di perusahaan tempat Bapak Ibu pimpin, saya ingin mengajukan diri untuk melamar pekerjaan guna mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Kemudian nama, ya, titik 2, Intan Permatasari, tanpa tanda gacah, ya, di akhir garis ini. Kemudian tempat tanggal lahir Surabaya, 20 Juli 2000, juga tanpa tanda gacah. Jenis kelamin perempuan, pendidikan SMK perwujudan, telepon 08123456789. Jadi untuk penulisan pemberian nama, ya, pemberian ini tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian dilanjutkan, untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu pimpinan di waktu yang akan datang, saya lampirkan juga kelengkapan data diri sebagai berikut. Ini lampirannya tadi 15, ya. 1, pas foto 3x4 sebanyak gambar. 2, fotokopi KTP. 3, daftar riwayat hidup. 4, fotokopi ijazah terakhir. 5, fotokopi sertifikat kompetensi. Misalnya seperti ini. Ya. Untuk bagian ini, bagian kelengkapan, ya, data diri itu menyesuaikan permintaan dari perusahaan atau lembaga atau instansi. Kemudian bagian isi untuk penutupnya, demikian surat lamaran saya buat dengan sebenarnya, dan atas perhatian serta kebijaksanaan Bapak Ibu Bimbing, saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah bagian isi surat. Nah, kemudian diakhiri salam penutup. Salam penutup. Hormat saya, tanda tangan, kemudian diikuti nama pembuat surat, ya, atau penanggung jawab surat. Demikian contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, ini sistematikanya tadi dapat kita simpulkan. Pertama, tempat dan tanggal surat. Yang kedua, perihal surat. Bisa juga diikuti lampiran, ya. Kemudian alamat tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama peran dan tanda tangan. Berikutnya ketentuan bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, 1, menggunakan bentuk surat yang standar. Tadi Ibu memberikan contoh bentuk suratnya adalah bentuk resmi. Ya. Kemudian 2, menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan UEB, pedoman umum, ya, ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang 3, menggunakan kata-kata yang sopan. 4, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kemudian yang 5, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Jadi tulisan itu tidak boleh ditipek, ya, atau banyak bekas-bekas dihapus gitu. Kemudian yang ke-6, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal, alamat, ya, di sini alamat tujuan maksudnya, kemudian salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama peran. Jadi nomor 6 ini adalah sistematikanya. Nah, sekarang sumber informasi penulisan surat lamaran pekerjaan itu bisa dari mana saja, ya. 1, misalnya sumber informasi dari media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Ya. Yang kedua, informasi dari seseorang. Ketiga, pengumuman. Kemudian yang 4, permintaan suatu instansi. Yang kelima, bisa juga inisiatif sendiri, keinginan sendiri. Nah, ini contoh penulisan paragraf pembuka pada surat lamaran pekerjaan sesuai sumber informasinya. Di sini ada 5 sumber informasi: iklan,
kemudian informasi seseorang, pengumuman resmi dari pemerintah, kemudian 4 permohonan instansi kepada sekolah, kemudian yang kelima inisiatif sendiri. Tentunya dari kelima sumber ini redaksinya ya kalimatnya juga berbeda. Misalnya kalau iklan, di sini contohnya ya, saya bacakan, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, misalnya harian kedaulatan rakyat, tanggal 15 Februari 2020, yang isinya menyatakan bahwa titik-titik. Berarti menyatakan bahwa titik-titik di sini tentang lowongan pekerjaan. Nah, ini kalau dari iklan. Bisa juga informasi seseorang, ya. Menurut informasi dari bapak atau ibu atau saudara, begitu. Perusahaan bapak ibu membutuhkan pegawai, misalnya bagian administrasi apa ya, sehubungan dengan itu, maka saya mengajukan lamaran pekerjaan. Nah, ini kalau informasinya dari seseorang. Kemudian bisa juga pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Berdasarkan dengan pengumuman nomor sekian tanggal sekian tentang penerimaan karyawan PT, ya, maka yang bertanda tangan di bawah ini kalau pengumumannya resmi dari instansi yang membutuhkan. Kemudian permohonan instansi pada sekolah, ya. Misalnya ini, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja di bagian apa gitu ya, maka saya dan seterusnya. Kemudian yang kelima, inisiatif sendiri, langsung yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada perusahaan apa gitu. Ini kalau inisiatif sendiri. Jadi kalau kalian perhatikan dari kelima sumber informasi ini tentunya ya redaksinya juga berbeda, ya tergantung sumbernya, gitu ya. Nah, terima kasih. Ya. Demikian penjelasan Ibu mengenai surat lamaran pekerjaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa surat lamaran pekerjaan itu sebenarnya adalah surat permohonan dari seseorang ya kepada perusahaan atau pada instansi atau lembaga, ya kan, itu bisa negeri, bisa swasta begitu. Dan juga pada perseorangan yang memiliki perusahaan dan membutuhkan tenaga kerja. Ya. Kemudian sistematikanya, karena ini surat lamaran pekerjaan ini bersifat resmi, ya, maka susunannya juga harus resmi, ya, dimulai dari nama kota, diikuti tanggal, bulan, tahun, kemudian perihal, lampiran, alamat tujuan surat, kemudian salam pembuka, kemudian bagian isi dimulai dari pembuka, kemudian diakhiri penutup, salam penutup, ya, dan yang terakhir adalah salam penutup, ya, salam penutup. Kemudian di situ juga dicantumkan tanda tangan dan nama terang si pembuat surat itu sendiri. Nah, kemudian untuk penggunaan bahasa, ya, bahasanya juga harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Kemudian kalimatnya juga harus jelas, informatif, ya. Kemudian harus sopan. Ini syarat-syarat untuk memenuhi kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Ya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai apa itu surat lamaran pekerjaan, sistematikanya, dan kebahasaan, unsur kebahasaan yang harus dipenuhi dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.